Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senin sampai Minggu adalah hari Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang terlewat dari kasih setia Tuhan kita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 13 ayat 14 sampai 23. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ingat pesan Tuhan. Ini nubuat Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Suatu hari Yerusalem dan bait sucinya akan diduduki orang-orang durhaka. Maka Yesus berpesan, bila itu terjadi, murid-murid Tuhan Yesus harus lari ke pegunungan. Mereka pun sungguh-sungguh mengingat pesan itu
dan menaatinya, maka mereka terhindar dari penghancuran Yerusalem yang terjadi pada sekitar tahun 70 Masehi. Dengan mengingat pesan Tuhan, para murid selamat. Ayo, kita juga perhatikan dan taati setiap pesan Tuhan dalam Alkitab. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia terhadap setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah kamu Yerusalem adalah kota di punggung bukit pegunungan Yehuda. Kota ini sangat penting bagi orang Kristen karena Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan banyak mujizat di sini. Di kota ini, Tuhan Yesus juga disalib. Yerusalem juga menjadi tempat satu awal pemberitaan Injil. Lukas 24 ayat 47, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. 2. Pencurahan karunia-karunia Roh Kudus yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 2 ayat 1 sampai 5. 3. Jemaat Kristen mengalami penganiayaan. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan 8 ayat 1. 4. Pembentukan Majelis Kristen yang mula-mula. Kisah Para Rasul 15 ayat 4 dan 6. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat pesan Tuhan untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.